Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian yang milik Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak ya kepada kita, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa di hari Selasa sore untuk kembali belajar terkait bedah tajwid ya, ngaji tahsin pekanan terkait dengan ngaji tahsin pekanan yang hari ini sudah sampai di ayat surah Al-Buruj ya, ayat 15 ya. Sebelumnya sudah sampai di ayat 14. Ya, seperti biasanya kita akan langsung saja nanti kita berikan contoh, kemudian kita bedah tajwidnya. Kalau ada yang ingin mencoba membaca, silahkan bisa raise hand ya, angkat tangan. Atau ada yang bertanya, silahkan juga boleh. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke ayat setelahnya, ya, ayat berikutnya sampai selesai. Ya, kita mulai dari ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzul arsyil majid. Nah, di sini ya, di ayat 15 ini ayatnya cukup pendek ya. Yang ayatnya panjang kemarin di ayat 10 ya. Dan di situ sudah kita jabarkan terkait cara wakaf yang tepat juga. Karena beberapa ada yang kurang sesuai untuk wakafnya. Dan kebetulan di sini di akhir-akhir ayat ini eh, ayatnya pendek-pendek ya, ayatnya pendek-pendek sehingga tidak akan menjadi masalah terutama bagi orang-orang yang nafasnya pendek ya. Ya, yang pertama di sini ada huruf zal. Ini huruf zal dari sejak beberapa pekan yang lalu ya, di beberapa video pekan yang lalu ini juga sudah sering kita ulas. Nah, sekarang kembali muncul huruf zal. Nah, ini perlu menjadi perhatian huruf dal. Jangan sampai dia tertukar menjadi huruf yang lainnya. Ya, kemarin sudah kita sampaikan juga ya. Huruf dal ini bisa berubah ke banyak huruf ya. Bisa ke huruf jim, bisa ke huruf zai, bisa ke huruf sin, ya, bisa ke huruf jim, ya, dan lainnya ya. Ada 5 atau 6 huruf yang sering kita dengar baik ketika di dalam kelas ataupun ketika di tempat-tempat yang lain ya, di forum-forum yang lain. Nah, di sini zal dia tipis maka tipiskan saja za zizu. Kemudian di sini ada lam takrif ya, ada lam komariah, maka langsung saja ke lam takrifnya ya, tidak perlu dipanjangkan ya. Zul, langsung zul ya. Dan lam sukun dia jangan dibaca terlalu ditekan ya. Karena banyak yang masih mempraktekkan zul, zul dia sifatnya bukan syiddah tetapi sifatnya tawasud, maka tunaikan tawasudnya zul'a ya. Zul'ar, huruf ain ini jangan sampai tertukar menjadi hamzah, menjadi ar,
atau menjadi eng ya, nga begitu. Pastikan dia keluarnya dari sini ya, dari tengah tenggorokan ya. Jadi biar dia tetap keluar dari sini ya, rasakan di sini ketika mengucapkan huruf ain itu di sini bergetar. A, zul a, a, ya. Tapi tidak perlu seperti itu ya. Kalau itu untuk latihan nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah terbiasa maka kurangi karena seperti itu masuk dalam kategori takaluf ya, sesuatu yang berlebihan. Kemudian di sini ada ro ya, ro yang sukun. Ya, ini ada ro yang sukun ya. Roknya dibaca tebal sehingga ar ya, bukan ar ya. Ar dia dibaca tebal, kemudian shin, ya, shinnya dia kasroh berarti dia dibaca i ya, shi, ya, jangan sampai menjadi si. Seringkali tertukar dua huruf itu tanpa tanpa disadari. Ya, maka perlu diperhatikan mana yang sin, mana yang shin. Dan jangan sampai terlalu berlebihan mengucapkan shin yang kasroh dengan memonyongkan bibir. Shi, ya, itu kurang sesuai ya. Tapi normalkan saja sha, shi. Nah, kalau dia dhammah baru shu. Nah, baru ada pergerakan bibir yang monyong. Kalau tidak maka ya tidak perlu. Nah, kemudian di sini juga ada lagi lam ta'rif ya, ada lam qamariyah, kemudian setelahnya ada huruf mim, ma. Mimnya pendek, maka jangan dipanjangkan di sini dan mimnya juga tipis, maka tipiskan. Jangan dibaca ma ya, tapi ma biasa. Ma mi mu bam bukan me mi mu bam. Nah, itu kurang sesuai ya. Kemudian jim ini juga sering menjadi PR ya, itu ketika dia eh, karena dia letaknya di tengah lidah langit-langit atas ya. Maka pastikan dia ja ji ju ya, bukan ja ji ju ya. Jadi bukan ja ya, tapi ja ya. Jadi kalau masih ja ya silakan dilatih ya, dilatih untuk dikurangi dan biasanya kalau seperti itu yang berperan adalah ujung lidahnya. Nah, maka kembalikan ke tengah lidah ya. Kalau untuk memastikan ya pastikan ketika praktek itu ada guru yang menyimak ya. Karena beberapa ada yang tidak sadar ya ketika melakukan kesalahan atau mungkin tidak bisa mempraktekkan tetapi bisa mendengarkan. Nah, di sini ada ya sukun setelah kasroh, ya sukun setelah kasroh, kemudian bertemu dengan dal yang disukunkan. Ya. Maka di sini dia dalnya mat arid disukun, kemudian dalnya dibaca dengan cara kolkolah, ya. Dengan cara kolkolah. Dan kolkolahnya jangan berlebihan seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya ya. Cukup Al-Majid. Ya, tidak perlu Al-Majid. Nah, walaupun ini qalqalah kubro ya. Ya, sudah sering kita ulas berkali-kali ya. Qalqalah kubro itu bunyinya sama dengan qalqalah sugro. Yang membedakan hanya tempatnya saja. Jadi walaupun di akhir kemudian tidak perlu dipaksakan sampai de begitu ya, tetap dia al-majid. Nah, seperti itu. Karena kalau sampai ada de-nya, ya ini seolah-olah menambah satu huruf di sini, yaitu menambah huruf hamzah, yang mana itu berarti sudah menambahkan huruf yang seharusnya tidak ada. Nah, itu untuk ayat 15 ya. Sekarang kita ini ya, kita contohkan kembali. Ya.
Dzul arsyil majid. Dzul ar ya. Dzul arsyil majid. Ya, seperti itu. Ayat 15. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-16 ya. Ayat 16. Fa'alul lima yurid. Nah, di sini ada huruf fa, ya huruf fa dia di huruf bibir ya, huruf syafatan yaitu ujung dua gigi sari atas bertemu dengan bibir bawah, tetapi yang di sini ya, yang bagian dalam sehingga dia terbaca fa ya, bukan pa, tetapi fa, fa, fi, fu, af, fa, fi, fu, baf, ya, fa, afa, ya, seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah huruf ain, ya, ini ada huruf ain, huruf fa, ya. Di sini ada huruf ain, ya, huruf ain yang dia itu ada tasdidnya ya. Tasdid ya, bukan tasjid ya. Berbeda antara tasdid dengan tasjid ya. Maka ya jelas tunaikan tasdidnya. Fa'a ya. Fa'a. Fa'a. Nah, jadi ainnya ditekan sedikit ya, tanpa berlebihan. Kemudian ada alif di sini. Alif setelah fathah, maka ainnya dipanjangkan dua harokat. Fa'alu ya. Fa'alul, lulnya ada tanwin di sini ya. Tanwin bertemu dengan lam berarti ada idgham bila gunnah ya. Atau kalau mau di ya ya tanwin bertemu dengan lam ya idgham bila gunnah. Maka jangan digunakan atau jangan ditahan terlalu lama menjadi luli. Kebanyakan masih seperti itu ya. Kita sudah sering ingatkan di video-video seperti ini, tapi ketika kita mendengarkan setoran bacaan atau ketika di kelas ataupun ketika di forum-forum yang lain, ternyata masih ada juga yang mempraktekkan lamnya ditahan terlalu lama. Nah, maka ini perlu benar-benar menjadi perhatian bagi para pembaca Al-Quran. Ya. Fa'alul lulli ya. Lul lima. Mimnya ada alif setelah fathah. Maka ini juga dua harokat ya. Dua harokat. Kemudian yurid. Ini sama dengan tadi. Di sini ada hukum mat arid lisukun. Ya. Mat arid lisukun. Ya. Kita sudah contohkan dari awal kemarin ya kita konsistenkan untuk menggunakan yang empat harokat di mat aridnya. Maka di sini juga empat harokat. Lima yurid. Nah, jangan sampai mat aridnya antara ayat yang satu dengan yang setelahnya itu tidak konsisten ya. Jadi perlu dikonsistenkan mat aridnya dari awal memulai sampai mengakhiri bacaan. Nah, biasanya yang kita temukan banyak sekali di sini mat aridnya tidak sesuai ya, panjang pendeknya nggak beraturan, itu seringkali terpengaruh dengan irama, ya, dengan lagu-lagu. Nah, maka ini saya ingatkan ya beberapa kali ya, silahkan ya kalau mau belajar irama ya, tetapi tajwidnya harus dikokohkan terlebih dahulu ya. Tajwidnya harus dikokohkan terlebih dahulu. Karena banyak sekali ya yang kemudian belajar irama tetapi tajwidnya diabaikan. Bahkan kalau ada yang sempat melihat, dulu pernah ya saya share di grup terkait video lomba lomba tartil mana itu saya lupa ya. Ini di internasional ya. Ada dari Indonesia yang ketika itu membaca menggunakan irama yang mana iramanya diliuk-liukkan sehingga menyebabkan beberapa kaidah tajwidnya menghilang. Nah, beliau hanya komentar tidak banyak sambil menangis gitu kan. Karena memang faktanya bab-bab seperti ini banyak terjadi di Indonesia.
maka perlu menjadi perhatian untuk kita semua. Nah, dan nggak tahu juga ya, ketika saya perhatikan di grup setoran bacaan itu beberapa orang yang apa namanya setoran dengan lagu dan tajwidnya tidak konsisten. Setelah kami koreksi, ternyata malah left group. Ya nggak apa-apa ya itu seleksi ya, itu seleksi alam ya. Walaupun saya nggak tahu apa namanya motifnya, tapi selama ini kita cermati kok begitu. Ya semoga ada yang tidak begitu ya, sehingga diperbaiki, Iya, sehingga diperbaiki. Baik, ini ayat 16. Kita mute dulu ya, biar tidak masuk suaranya. Ya, ayat 16 tadi sudah kita bahas tajwidnya, sekarang kita contohkan fa'alul lima yurid. Jadi cukup seperti itu ya, qalqalahnya juga tidak berlebihan, ya semuanya standar. Itu ayat 16 ya. Ada yang mau mencoba bertanya? Kalau ada bisa langsung angkat tangan aja ya. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan di ayat 15, 16, sekarang 17 ya. Ayat 17. Hal ataka hadithul junud. Ini juga pendek ya. Dimulai dengan lafat hal ya. Hal. Di sini ada huruf H. Ini juga sering kali menjadi perhatian kita bersama karena seringkali huruf H ini tanpa disadari terlepas ya, terlepas dari tempatnya sehingga suaranya bukan hal tetapi hal atau hal hal nggak jelas ya apakah itu h ataukah itu h dan beberapa orang seperti itu ya. Ketika kemarin ya kita di kelas talaki itu ya ada yang kita ingatkan beberapa kali ya haknya kok sering menghilang begitu kan. Nah, ternyata beliaunya tidak kerasa ya. Tapi kemudian setelah sepekan ketemu kembali di pekan berikutnya, kemudian baru beliau cerita, oh iya kemarin saya coba membaca, saya rekam sendiri, kemudian saya dengarkan. Ternyata memang betul ya, haknya sering menghilang. Nah, sehingga sekarang ketika kemarin bertalaki kembali, eh, haknya sudah kembali. Nah, kadang seperti itu memang ya. Maka ini perlu diperhatikan ya. Haknya harus dikeluarkan sesuai dengan sifat-sifat yang membersamainya. Maka hahihu bukan hahihu ya atau haihu haihu. Nah, itu juga enggak jelas. Maka hal ya, hal ataka. Hmm. Nah, ini yang perlu jadi perhatian juga bukan di lamnya, tapi di hamzahnya. Hamzah ini juga cukup sering kali kita temukan beberapa kali dalam sepekan ya di forum-forum yang kita adakan. Itu seringkali hamzahnya ini terayun atau tidak jelas suara A-nya ya. Halataka, ataka, ataka. Nah, tadi juga ada di grup setoran juga dan di beberapa hari yang lalu juga ada juga. Maka tadi kita sampaikan banyak ya, banyak sekali di huruf hamzah ini yang dia terbaca terayun atau tidak jelas. Harusnya hal a, tetapi seringkali terbaca halata, halata. Gitu. Atau di siratal ladzina an'amta ya alladzina an'amta terbaca alladzina an'amta nah an'amta ya. Nah ya, itu perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya ya. Maka huruf hamzah ini kalau perlu ya diperhatikan hal a ya bukan hala hala
Kemudian huruf ta di sini huruf ta. Huruf ta itu dia punya salah satu sifat yang namanya al-hams ya. Al-hams itu adanya udara yang keluar ketika adanya aliran ya, aliran udara yang keluar ketika dia diucapkan. Maka ya tunaikan di sini untuk huruf ta ya, baik ketika dia berharokat ataupun ketika dia sukun. Oh, ini kebetulan yang kedua hurufnya kaf ya. Nah, ini sama ya. Ta dengan kaf itu punya keduanya punya sifat hams. Maka keduanya dikeluarkan. Jadi bukan ta ka tetapi ta ka ya. Ta ka. Tapi tidak perlu berlebihan sampai ta ka ya. Ta ka itu juga terlalu berlebihan. Jadi cukup hal ataka ya, hal ataka. Dan di sini cukup menarik di huruf ta ini ya, ini sedikit saya sampaikan terkait hal yang pernah viral ya, terkait penulisan huruf ta itu pernah ribut ya, pernah ribut di sebuah grup itu menulis tak itu pakai TS atau pakai CH begitu. Nah, padahal kedua-duanya nggak ada yang benar-benar sesuai ya. Jadi kalau kita berpedoman pada transliterasi ya tergantung nanti ya literasi mana yang kita ambil. Bahkan dalam satu negara pun ya literasinya itu bisa bisa berbeda begitu kan. Maka ya silahkan mau pakai apapun nulisnya. Yang penting cara membacanya betul ya. Hal ataka ya. Ditulis pakai T biasa juga nggak ada masalah. Tetapi yang penting adalah cara membacanya. Nah, dan itu nanti berlaku pada tulisan-tulisan yang lain ya. Kalau dibahas lama itu nanti. Ya ini sedikit untuk ini saja ya, tambahan wawasan saja. Kemudian selanjutnya hadisu ya, hak. Nah, ini perlu dibedakan ya. Ini yang kedua hak, yang pertama hak ya. Kemudian ada yang tanya kemarin itu hak besar atau hak kecil? Ya, terserah ya. Mau tulis pakai hak besar, hak kecil, silahkan saja, nggak ada masalah. Yang penting cara membacanya hak. Nah, cara membacanya hak. Ya, ini juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai kita belajar membaca Al-Quran ketika belum bisa ya. Latihannya jangan berpedoman pada transliterasi. Atau ketika kita mengajarkan bacaan kepada anak-anak, jangan diajarkan dengan modal transliterasi. Karena itu nanti akan membuat jadi bingung. Dan kita menemukan banyak sekali kasus di lapangan seperti itu. Maka ya ajarkan langsung hurufnya, bentuknya, tanpa ada transliterasi. Termasuk kami juga agak kurang sepakat ya dengan Quran yang di bawah sini ada transliterasinya. Yaitu membuat jadi banyak ketidakkonsistenan terjadi. Maka di sini hurufnya apa? Hak ya, hak ya. Bukan hak besar, bukan hak kecil, tapi hak. Tulisannya gimana? Ya terserah begitu kan. Yang penting bacanya hak ya. Mau hak kecil ya nggak apa-apa, mau hak besar nggak apa-apa, mau KH juga nggak apa-apa, mau CH ya nggak apa-apa, mau H titik bawah nggak apa-apa, H titik atas ya nggak apa-apa ya. Yang penting membacanya tetap hak. Kemudian hadisu, nah, di sini ada dalnya ya sukun setelah kasrah maka dia dibaca dua rokat ya mat asli. Kemudian di sini su ini juga perlu diperhatikan jangan sampai tertukar menjadi huruf sin. Jadi hadisu bukan hadisu ya hadisu sa si su. Hadisul junud. Nah, huruf jim tadi seperti yang di sini ya. Nah, ayat 15 ya. Jajiju, bukan jajiju ya. Jadi je-je-nya bisa di
hilangkan pelan-pelan, dibiasakan ya. Junud, di sini ada mat arid disukun dan kemudian ditutup dengan huruf kolkolah yaitu huruf dal. Maka kolkolahnya jangan berlebihan ya. Tidak perlu sampai al-junud. Itu kalau begitu bisa ada indikasi penambahan hamzah di belakang huruf dal. Maka ya normalkan saja al-junud. Nah, junud. Nah, seperti itu. Itu ayat 17 ya. Kita contohkan sekali lagi. Hal ataka hadithul junud. Nah, jadi cukup seperti itu ya, tanpa terlalu berlebihan. Kita lanjutkan ya, karena tidak ada yang raise hand, jadi kita lanjutkan di ayat ke-18 ya. Ayat 18, nah, saya naikkan dulu. Ya, ayat 18, Fir'aun wa Thamud. Ini juga pendek. Kemudian di akhir juga ada kolkolahnya. Ini Al-Buruj ini cocok untuk latihan huruf yang memiliki sifat kolkolah. Nah, ini cocok ya karena banyak huruf kolkolah di akhir ayatnya. Fir'auna, ya, fa jangan sampai menjadi pi ya, tetapi dia fa ujung lidah. Gigi seri dua, gigi seri atas bertemu bibir bawah, tetapi yang bagian dalam ya. Fa, fi, fu, fir ya. Dan roknya tipis ya, dia tipis. Jangan sampai keliru, ini dia masuk yang kaidah rok dibaca tipis ya, bukan dibaca tebal. Maka cukup fir ya. Fir'auna ya. Ain tadi sudah juga kita singgung. Jangan sampai dia berubah menjadi huruf hamzah. Maka jangan fir'auna atau fir'auna, tetapi fir'a, a, i, au, ya, fir'auna ya. Kemudian di sini ada huruf lin ya, ada waw sukun yang didahului harokat fathah yaitu pada huruf ain. Maka dia masuk dalam huruf lin dan sifatnya pun juga lin, lembut. Maka membacanya ya dilembutkan saja. Au ya, bukan fir, au. Nah, seperti itu. Tidak perlu sampai berlebihan, tapi cukup eh, diringankan ya. Ada suara apa ini? Ya, kemudian setelah itu nah di sini nah juga tipis ya dia. Nah tipis. Jadi tidak na tetapi na biasa. Nah, kemudian wa ini juga tipis, maka dia wa ya. Dimulai dengan memonyongkan bibir dulu, kemudian ditarik ke belakang, baru dibuka mulutnya. Wa, bukan wa ya, tapi wa. Wasa, sa tadi sudah ya di ayat sebelumnya. Kemudian mud ini juga ada mat arid li sukun dan ditutup dengan huruf kolkolah. Maka kolkolahnya sewajarnya saja, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Tidak perlu dimantapkan sampai wasamud. Nah, seperti itu. Karena beberapa orang masih ada yang seperti itu ya. Dan kita juga menemukan kemarin ya, belum lama. Artinya ini masih masih populer sehingga perlu kita perbaiki. Ya, semoga yang di sini atau yang di grup tidak ada ya. Tapi kalaupun ada ya, pelan-pelan kita perbaiki. Ya, itulah fungsinya kita belajar ya untuk memperbaiki apa yang belum sesuai. Nah, ayat 18 kita contohkan sekali lagi. Fir'aun wa Thamud. Ya. Fir'aun wa Thamud.
Nah, jadi cukup seperti itu. Ya, kita lanjutkan ya ke ayat 19. Jadi kalau ada yang mau bertanya atau mencoba silakan angkat tangan saja. Ya, kalau tidak ada kita langsung skip-skip ya, lanjut ke ayat berikutnya. Ya, lanjut ke ayat 19 ya. Ayat 19 ini semoga selesai sampai 22 ya. Sehingga di selanjutnya kita sudah berpindah ke surah yang baru. Ayat 19 di sini ini kita baca dulu ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, di situ dibuka ya, diawali dengan huruf ba, bali. Huruf ba dia tidak ada percikan udaranya, tidak seperti orang Jawa ketika berbicara ba ya dengan ba, nah, begitu. Nah, maka untuk bab-bab logat ini juga perlu pelan-pelan kita latih ya. Saya pun juga orang Jawa ya. Dan ya ini tidak mengikat ke logat-logat tertentu ya, logat manapun ya, maka silahkan menyesuaikan dengan kaidah yang ada dalam Al-Quran. Itu pekan lalu sudah kita kita singgung juga ya di hari Selasa juga, nanti bisa dilihat kembali video yang sebelumnya. Balil ladzi, baknya tipis saja, babibu, tidak perlu sampai babibu ya. Hingga kerasa sekali ya ba. Nah, karena memang kalau orang ngomong secara normal kita bincang-bincang memang sudah begitu baknya selalu ada be-nya begitu kan. Tapi kalau kita membaca Al-Qur'an ya silakan disesuaikan. Kemudian balil ladzina, nah, ini dalam bertasdid lagi ya di sini. Silahkan tadi diperhatikan kembali, jangan ditahan terlalu lama. Jadi jangan balilla, karena masih ada yang seperti itu. Cukup tunaikan tasdidnya, dia tidak ada gunahnya, dia juga tidak memiliki sifat rokhawah, maka tunaikan lam yang tawasud ya. Balilla. Balilladzina, zalnya dua harokat karena ada ya sukun setelah kasroh. Kemudian nunnya cukup satu harokat. Setelah itu kafaru ya. Kafnya tadi sama seperti di sini. Hal ataka kafaru ya. Kafaru. Runya ditebalkan. Jadi bukan kafaru tetapi kafaru ru ya. Di sini ada kaidah ro yang harus dibaca dengan tafkhim ya atau tebal. Bagaimana cara menebalkan? Ya, prinsipnya sebenarnya hanya satu, yaitu angkat pangkal lidahnya ya. Angkat pangkal lidahnya. Bagaimana caranya? Ya, kalau belum bisa, ya silakan dilihat ya video yang sudah kami buat ya, ada di channel YouTube. Nah, itu kalau berdasar pengakuan beberapa orang yang sudah melihat, katanya cukup terbantu. Ya, kalau cukup terbantu, alhamdulillah. Berarti bermanfaat ya. Tapi kalau tidak membantu ya, ya sudah nggak usah dilihat. Ya, seperti itu. Nah, jadi untuk menebalkan huruf itu silakan dinaikkan pangkal lidahnya sampai bisa. Karena huruf tebal tipis ini nanti akan selalu ada ya di dalam setiap bacaan dan beberapa mungkin akan berpotensi mengubah huruf ketika tidak tertunaikan tebal tipisnya, terutama untuk huruf-huruf yang dia tempat keluarnya sama tetapi sifatnya berbeda. Yang satu tebal, yang satu tipis. Nah, biasanya akan tertukar di huruf-huruf yang seperti itu. Kemudian fi, di sini fi ada ya sukun setelah kasroh, maka dia dibaca dua harokat. Fi, ya, cukup dua harokat, tidak perlu
panjang-panjang. Kemudian di lafadz yang terakhir takdzib itu tak tadi sudah ya, keluarkan hamznya secara ringan saja tanpa berlebihan. Kemudian kafnya juga sama, jangan tak ya, takdzib. Nah, takdzib. Nah, itu kurang kurang sesuai ya. Tapi keluarkan sifat yang menyertai huruf kaf, yaitu salah satunya ada sifat syiddah dan rokhawah. Syiddah dan hamas ya. Itu salah dua ya, bukan salah satu. Ya nggak masalah ya. Maka bukan tak, tetapi tak, tak. Ada percikan udara kecil ya, tak, tak, dib. Nah, kemudian di sini ada mat aridnya sama dan ditutup dengan huruf qalqalah lagi, yaitu huruf ba. Huruf ba juga sama, dia seperti dal juga, pantulannya juga sewajarnya, tidak perlu berlebihan sampai takdzib. Nah, itu sudah dianggap berlebihan karena seolah-olah menambahkan huruf baru di sini, yaitu huruf hamzah. Jadi cukup disentuhkan di makhrajnya huruf ba, kemudian dilepas ya, dilepaskan ya. Fi takdzib. Nah, bukan takdzib. Nah, tidak perlu sampai seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan tajwid di ayat 19 ya. Kita contohkan sekali lagi sebelum berpindah ke ayat 20 ya. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, seperti itu. Ingat ya, mat aridnya harus konsisten. Kalau pakai 4 ya 4 terus. Kalau 6 ya 6 terus. Kalau 2 ya 2 terus. Tidak ada yang resen berarti kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke ayat 20 ya. Lanjutkan ke ayat 20. Ayat 20 juga cukup pendek ya. Nah, di sini nah ini ada lafadz Allah ya. Ini juga penting untuk kita bahas ya. Saya contohkan dulu. Wallahu min waraihim muhit. Ya, di sini ada dua hal yang cukup penting juga untuk difahami. Yang pertama ini ada huruf waw ya. Ini ada huruf waw yang tasdid ya. Ini beberapa kali ditanyakan, maka dan sudah kita jawab sebenarnya di video-video yang sebelumnya ya. Tapi nggak ada salahnya kita ulas sebentar ya. Pertanyaannya bagaimana membaca waw yang bertasdid? Ya kalau dia di awal kata seperti ini, maka ya ini otomatis tasdidnya hilang. Jadi cara membacanya bagaimana? Ya sudah dibaca seperti waw yang biasa. Ini diberikan tasdid karena dia disambungkan dengan ayat yang sebelumnya. Dan di sini ada tanda wakaf lam alif ya. Sehingga terkadang orang itu biasanya menyambungkan kalau ada tanda seperti ini. Sehingga ini dibaca idgham bigunah. Maka kemudian di atas wawunya ini ditambahkan tasdid. Tapi kalau kita wakaf di sini, ya sudah, tasdidnya hilangkan saja. Memulainya ya seperti membaca waw pada umumnya. Nah, setelah itu di lafadz Allah di sini, nah ini ada lafadz Allah yang dibaca taghlid ya. Lafadz Allah yang dibaca dengan taghlid atau dibaca dengan tebal ya. Kalau lafadz Allah itu istilahnya bukan tafkhim ya, tetapi taghlid ya. Walaupun artinya sama ya, tetapi penggunaannya berbeda. Karena itu nanti berhubungan dengan huruf yang ada di sini. Di sini itu ada huruf yang namanya lam lam taglid ya, lam yang dibaca tebal. Dia masuk dalam kaidah huruf far'i.
Maka lebih tepatnya memang tagliu bukan tafkhim ya, tapi masih ada yang menyebut lam tafkhim ya. Ya nggak apa-apa ya. Tapi untuk ke depan ya kita perbaiki agar lebih sesuai. Atau kalau mau simpel ya lam tebal begitu, itu malah lebih netral ya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, cara mengucapkan lam yang tebal ini maka sama yaitu dengan cara menaikkan pangkal lidah. Nah, di sini ada catatannya ya. Ketika seseorang tidak bisa menaikkan pangkal lidah, maka dia akan akan berpotensi mengalami dua kesalahan ya. Kesalahan yang pertama adalah dia seolah-olah menambah ya, seperti menambah huruf waw di sini. Wallahu, wallah ya. Sehingga ada seperti waw sukun di sini. Padahal enggak ada begitu kan. Atau ketika dia tidak menaikkan pangkal lidah, potensi kesalahan yang kedua adalah ya terbaca seperti L biasa, tetapi divokali O. Wallah ya, wallahu, ya, wallahu. Maka keduanya kurang tepat. Yang tepat adalah wallah, wallah, au, ya, wallahu. Bukan wallahu, bukan wallahu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ya, kemarin kayaknya ada yang tanya di grup ya, tapi saya cari kok nggak ketemu, mungkin ketimbun chat yang setoran kali ya. Ya mungkin ya semoga hadir di sini yang bertanya. Kalau nggak hadir ya nggak apa-apa. Di sini ada nun sukun bertemu dengan waw, yaitu dia idgham bigunah, tetapi idgham bigunahnya dia idgham bigunah yang nakis, bukan yang kamil ya, bukan yang kamil. Sehingga cara membacanya harus dibedakan. Kenapa harus dibedakan? Karena kalau disamakan dengan yang kamil, nanti gunnahnya hilang. Yang terjadi hanya kita memanjangkan waw saja. Miwa, ya, miwa, ya, begitu. Itu enggak ada tasdidnya, begitu. Enggak ada tasdidnya seperti itu. Enggak ada tasdid, enggak ada gunnahnya kok enggak ada tasdidnya. Mohon maaf ya, tidak ada gunnahnya. Maka perlu difahami idgham bigunnah yang nakis itu peleburannya dia tidak sempurna. Atau kalau cara yang paling gampang ya tasdidnya ini hilangkan saja. Nah, hapus saja tasdidnya. Tapi kemudian tidak dibaca minwa ya. Tetap dia masih ada separuh nun, kemudian masih ada separuh waw. Miwa ya, bukan miwa tetapi miwa ya. Seperti itu ya. Dan ditahan dulu 3 rakaat ya, jangan tergesa-gesa. Kemudian huruf ro, ini ro-nya dibaca tebal ya, dibaca tebal dan panjangnya 4 atau 5 harokat. Dia mat wajib mutasil ya, 4 atau 5 harokat, tapi yang utama itu 4 harokat. Waroi, ya. Roi ya. Dan hamzahnya diperjelas ya, bukan roi tetapi roi ya, roi. Kemudian haknya juga jelas him bukan him ya, bukan him tapi him. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, ya, dia masuk kategori idgham mutamasilain atau sering disebut idgham mimi. Ya, maka juga sama, tunaikan gunahnya, ditahan 3 harokat. Setelah itu di sini ada mat arid li sukun, kemudian diakhiri dengan huruf to yang sukun. Maka ini pantulan toknya juga perlu diperhatikan, bukan te ya, bukan muhit, tetapi muhilpo, muhilpo ya, muhilpo ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk ayat 20. Wallahu min waraihim muhit.
Ya, seperti itu. Kemudian lanjut ya di ayat 21 ya kita masih cukup insya Allah ya ada sekitar 20 menit. Bal huwa Qur'anun Majid. Nah, di sini ada bal lagi sama seperti tadi. Nah, lamnya jangan ditekan ya, jangan bal huwa Qur'anu. Tetapi balhu ya. Karena lam sifatnya tidak syiddah. Jadi kalau kita belajar tajwid itu justru membacanya lebih enak ya dan tidak terlalu dipaksakan dan mulutnya tidak capek juga. Nah, coba kalau kita bal huwa Qur'anum, nah, itu malah nafasnya yang nggak enak ya, sifatnya nggak tertunaikan ya, tapi sering dilakukan. Nah, maka ini perlu menjadi perhatian kita semuanya. Hunya jangan sampai menjadi hak, jangan huwa, tetapi dia tetap huwa ya, bukan huwa, tetapi wa, bal huwa, ya, bukan bal huwa. Kemudian Qur'anu, di sini Qur'anun ya, qafnya huruf tebal maka naikkan pangkal lidahnya dan roknya dia dibaca dengan tebal. Maka kur ya, bukan kur tetapi ya. Nah, sama juga konsepnya. Jadi ketika mensukunkan ro itu pangkal lidahnya dinaikkan agar sukun roknya juga menjadi tebal. Qur'a ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada hamzah panjang ya. Hamzah panjang ini masuk dalam hukum tajwidnya mad badal ya. Bukan mad asli tetapi mad badal. Nah, ini kalau membahas mad badal juga cukup seru juga ya, tapi waktunya terbatas ya. Mungkin lain kali ya. Kemudian A-nya dua harokat ya, untuk di tempat kita dua harokat ya. Tidak ada cara membaca yang lain ya. Tapi nanti kalau kita belajar qiraatnya Imam Waras itu ada yang dibaca dengan 6 harokat di mad badal. Tapi di kita nggak ada. Maka tidak perlu dipraktekkan. Kemudian Qur'anum, nun tanwin bertemu dengan mim. Nah ini idgham bi gunnah. Maka tunaikan gunnahnya. Nah kalau ini nggak masalah karena mim dia eh, sifatnya memang dia keluar dari rongga hidung ya, bukan dia asalnya memang punya dua rumah ya, sehingga dia mau dibaca seperti apapun dia pasti akan melalui rongga hidung, maka tidak ada masalah. Berbeda dengan yang tadi, yang nun sukun bertemu dengan waw, ini ada potensi tidak masuk ke rongga hidung. Tapi kalau ini nun sudah depannya nun, belakangnya mim, maka sudah pasti num, num. Nah, di sini mesti kerasa. Maka PR-nya tinggal menahan saja, menahan 3 harokat, jangan tergesa-gesa. Kemudian majid seperti tadi ya, dalnya jangan berlebihan ya, mat adat li sukunnya dikonsistenkan menjadi 4 harokat karena sejak awal kita pakainya 4 ya. Jadi kita pilih yang sudah kita konsistenkan bersama. Nah, itu untuk ayat 21. Ya, saya contohkan sekali lagi. Bal huwa Qur'anum Majid. Ya, cukup seperti itu. Ya, yang terakhir ya, belum ada yang raisen, belum ada yang bertanya, kita selesaikan berarti di ayat yang terakhir. Itu fi lauhim mahfuz. Ya, di sini diawali dengan huruf fa ya, fi, ya, fi-nya dibaca 2 harokat karena ada ya sukun setelah kasroh. Maka fi lauhin, ya ada lam yang tipis maka terbaca lau ya.
Ada juga waw sukun yang didahului harokat fathah, maka dia adalah huruf lin, maka dibaca dengan lembut saja. Lauhi, ya. Tidak perlu ditekan fi lauhi. Ya. Banyak yang membaca begitu. Nah, kalau membaca begitu sebenarnya juga ini juga ya. Sebenarnya membuat kita lebih cepat capek. Maka bersyukur kalau kita sudah pernah belajar tajwid, ternyata lebih mudah membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Walaupun untuk memulainya butuh latihan yang cukup keras. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, sudah bisa, itu lebih nyaman ya. Karena ya ini sesuai dengan sifat-sifat yang default yang dimiliki oleh huruf-huruf tersebut ya. Tidak kita tambahi, tidak kita kurangi. Maka fi lauhi ya, lebih enak ya daripada fi lauhim nah, mahfud. Nah, ditekan ternyata yang terakhir salah ya menjadi mahfud. Nah, nanti jadi berbeda ya. Nah, lauhim di sini hak ya, bukan lauhi tetapi lauhim. Tanwin bertemu dengan mim ya, ya seperti tadi ya, ada gunnahnya. Ya ditahan 3 harokat lauhimma himma ya, jadi taronumnya tunaikan dulu ya, nikmati dulu, jangan tergesa-gesa. Walaupun memang kalaupun ini terbaca dengan tergesa-gesa, secara makna dia tidak berubah karena dia masuk dalam lahan khofi. Tetapi ya itu sebuah kesalahan ya. Kalau nasihat dari guru-guru kami, membaca Quran itu ada aturan tajwidnya. Maka ya tunaikan aturan tersebut ya. Tunaikan aturan tersebut. Jangan disepelekan, jangan diabaikan baik yang lahan khafi terlebih yang lahan jali. Jadi walaupun khafi ya tetap kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada hak sukun, ya dia huruf yang tipis dan lemah, maka mah ya ah ya tidak perlu dikuatkan menjadi mah mah begitu. Kita temukan banyak yang seperti itu, mah begitu. Jadi kayak ada penekanan di huruf h. Ketika saya bertemu dengan salah seorang yang mempraktekkan seperti itu, yang kebetulan belajar offline juga ya di rumah Quran sini, ternyata alasannya adalah untuk menjelaskan setiap hurufnya. Tetapi itu jadi nggak kurang kurang sesuai ya, karena nanti hak itu kalau dirincikan sifat-sifatnya dia tidak seperti itu ya. Dia karakternya pun juga tidak seperti itu. Karakternya dia lemah, maka lemahkan saja. Tidak perlu diperkuat. Dan itu juga lebih meringankan ya, tidak menyusahkan orang yang membaca. Jadi cukup mahfu ya, fu-nya di sini ada mat arid li sukun, kemudian bertemu dengan huruf dha ya dha. Huruf dha ya, ujung lidah mana? Gusi ya, ujung lidah bukan ya, ujung lidah gigi sari atas ya. Fadadhu. Nah, maka di sini dia termasuk huruf yang tebal, maka ketika mensukunkan huruf dha itu ya pangkalnya sudah dinaikkan ya. Al il ul ya, bukan az uz. Kalau az dia zal, kalau al dia dha ya. Maka di sini fuz, bukan fuz. Kalau fuz dia zal, maka perlu berhati-hati. Ya, maka ini tadi yang kita peringatkan ya. Kalau kita belum bisa menaikkan pangkal lidah, ya, di sini rawan tertukar dengan huruf yang satu tempat keluar. Di sini pun juga rawan tertukar dengan huruf yang tempat keluar, yaitu huruf tak ya, seperti itu. Ya, terakhir ya ini ayat 22 kita contohkan bacaannya. Fi lauhim mahfuz. Fuz. Ya, seperti itu ya, bukan fuz. Nah, nanti menjadi zal.
Ya, baik. Alhamdulillah ya sudah kita selesaikan Quran surat Al-Buruj. Insya Allah pekan depan ya kita lanjutkan di surah yang baru. Ya. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan sekian. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz. Apakah membaca mat arid itu memang harus diistiqomahkan? Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah membaca mat arid itu harus diistiqomahkan? Iya, ya. Kalau kita belajar kaidah tajwid, ya harus diistiqomahkan ya. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau dari ini istiqomah dalam artian dalam satu makro ya, bukan bukan dalam lain-lain hari ya. Istiqomahkan dari awal membaca hingga mengakhiri bacaan. Jadi dari istiadah sampai kemudian menutup mushaf ya atau Quran atau menghentikan bacaan kemudian melakukan aktivitas yang lain. Maka itu harus istiqomah, harus dikonsistenkan. Kalau sudah dua ya dua, kalau empat ya empat, kalau enam harokat ya enam harokat. Nah itu misalkan kita membaca ketika pagi hari ya. Nanti ketika membaca malam hari, maka berlaku aturan yang baru. Nah, gitu kan. Kalau yang malam nanti misalnya menggunakan mat arti yang dua, maka dibaca dua terus sampai mengakhiri bacaan menutup Quran. Nah, jadi konsistennya itu dalam satu kali baca, bukan seumur hidup ya. Karena beberapa kemarin ada yang berarti saya sudah pakai empat, ya. Berarti harus selamanya empat ya, enggak begitu ya. Tapi dalam satu kali duduk membaca atau dalam satu kali duduk kalau eh, sholat ya berarti dalam satu kali apa namanya rokaat ya. Walaupun ada perbedaan ya, ada yang mengatakan satu satu rangkaian sholat itu harus konsisten ya. Seperti Imam Maliki itu mengatakan seperti itu. Tapi kalau Imam Syafi'i ya, setiap rokaat itu sudah terpisah, maka nggak masalah ya. Rokaat pertama mat aritnya 6 misalnya, nanti rokaat ketiga mat aritnya cukup 2 rokat itu nggak masalah. Tapi kalau Imam Hambali, Imam Maliki, setahu saya itu satu rokaat sholat, satu satu rangkaian sholat, misalnya sholat maghrib atau mungkin sholat isya, maka ya dari takbiratul ihram sampai salam itu harus konsisten. Nah, jadi seperti itu untuk mat arid memang harus istiqomah ya, tidak boleh dicampur-campur. Maka ini tadi saya ingatkan ketika belajar lagu, ya biasanya di sini membuat nggak konsisten karena terpengaruh lagu sehingga ada yang mat aridnya itu dibaca panjang sekali, ada yang sedang, ada yang pendek ya, karena mengikuti irama yang sudah ditentukan. Nah, ini nanti kalau bertemu dengan masyayikh-masyayikh yang beliau konsen ya seperti misalnya Syekh Aiman Rusdi itu ya nanti beliau akan memberikan ceramah ya gitu kan. Pengingat ya, bukan pengingat bukan ceramah ya, pengingat. Ya karena memang itu betul ya. Seperti itu harusnya. Ya seperti itu bisa difahami ya untuk Mas Zainuddin Al-Asy'ari. Ada yang lain atau cukup? Sepertinya cukup ya, tidak ada lagi kan? Baik, kalau tidak ada, ya semoga apa yang tadi kita bahas ya, semoga bisa ada manfaatnya untuk saya pribadi dan juga untuk sahabat-sahabat semuanya yang menyimak di sore hari ini dan semoga bisa dipraktekkan ya. Syukron Ustadz Jazakumullah ya, Afwan ya, wa jazakumullah khair. Ya, kalau tidak ada lagi kita akhiri. Semoga Allah panjangkan umur kita dan semoga Allah berkahi kehidupan kita ya, melapangkan rezeki kita.
dan terutama juga ini ya, memberikan rezeki berupa kefasihan di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ye, sama-sama.